بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sahabat Mari Baraja yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik serta kemudahan kepada kita semua untuk bisa kembali berjumpa secara virtual melalui Zoom ini, tentunya dalam rangka untuk membekali diri kita dengan ilmu syar'i yang bersumberkan dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menuntut ilmu merupakan salah satu di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita semua. Oleh karena itu layak bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat ilmu syar'i dan juga kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat sahabat Mari Baraja yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama akan membahas sebuah tema yang kami rasa cukup penting untuk kita ketahui bersama, yaitu terkait dengan 4 kiat penting agar kita menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Poin yang perlu untuk kita bahas sebagai muqaddimah, sebagai pembuka untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah bahwa ilmu syar'i merupakan salah satu di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mendalami syariat Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua. Tentunya berbagai macam dalil dari Al-Qur'an dan juga dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa agungnya ilmu syar'i, betapa mulianya orang yang mencurahkan hidupnya, memberikan hartanya untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang dia menuntut ilmu syar'i adalah memiliki kedekatan, memiliki hubungan spesial ya dengan para nabi dan juga para rasul. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya." Dan bahwasanya para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan juga sunnah, mereka adalah warathatul anbiya, adalah ahli warisnya para nabi. Kita tahu ada banyak sekali jumlah nabi dan ada banyak sekali jumlah rasul, yang mana tentunya jumlah nabi lebih banyak daripada jumlah rasul. Kita kenal ada Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempelajari ilmu syar'i, maka sejatinya mereka memiliki kedekatan dengan para nabi. Meskipun masa kehidupan kita sangat jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terpaut 14 abad lamanya, apalagi dengan Nabi Musa, apalagi dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, meski demikian kita memiliki kedekatan. Orang yang memiliki ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, mereka akan memiliki hubungan spesial dengan para nabi dan juga para rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya."
sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, mereka adalah ahli warisnya para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ulama adalah ahli waris. Kalau kita telisik dalam ilmu warisan, maka kita akan tahu bahwa orang yang berhak untuk mendapatkan warisan dari mayit adalah orang yang paling dekat, ya, ahli waris yang paling dekat dari si mayit. Kalau ada seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan seorang anak laki-laki dan meninggalkan seorang cucu laki-laki. Cucu laki-laki juga merupakan ahli waris. Anak laki-laki juga merupakan ahli waris. Akan tetapi, tatkala terkumpul antara anak laki-laki dan juga cucu laki-laki, maka dalam istilah ilmu waris ada namanya hajb, di mana cucu laki-laki tidak berhak mendapatkan harta warisan dikarenakan keberadaan anak laki-laki. Anak laki-laki berhak mendapatkan warisan lantaran dia lebih dekat kepada si mayit daripada cucu laki-laki tersebut. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita semua bahwa orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, penuntut ilmu syar'i, merupakan ahli warisnya para nabi dan rasul, menunjukkan ada kedekatan spesial dalam urusan-urusan keagamaan antara para ahli ilmu yang mana mereka kehidupannya sangat jauh dari kehidupan para nabi dan rasul dari segi masa, namun memiliki kedekatan terhadap mereka. Ini adalah salah satu di antara keutamaan yang akan didapatkan oleh para penuntut ilmu syar'i. Maka tatkala hari ini kita berusaha meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu syar'i, menghadiri kajian-kajian ilmiah, baik secara online ataupun secara offline, itu termasuk di antara usaha kita agar kita menjadi orang yang dekat dengan para nabi dan juga para rasul. Kita kalau dekat secara hubungan emosional dengan Pak Presiden, atau dengan Pak Bupati, atau Wali Kota, atau kita memiliki hubungan spesial dengan orang-orang terkenal, maka itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Lantas bagaimana kalau memang yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para penuntut ilmu adalah kedekatan dengan sosok-sosok manusia yang mulia, yaitu para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bagi orang yang berusaha menuntut ilmu syar'i akan dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang mungkin kebanyakan kita sudah menghafalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, dengannya dia menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud menempuh perjalanan terbagi menjadi dua. Menempuh perjalanan secara hissi maupun secara ma'nawi. Menempuh perjalanan secara hissi, yaitu dengan keluar dari rumahnya, mempersiapkan bekal, mengendarai kendaraannya untuk menuju majelis ilmu secara offline. Ataupun dia gunakan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu dengan menghafalkan Al-Quran, menghafalkan hadis, mendengarkan ceramah dari YouTube, atau mengikuti kajian-kajian di Zoom dan yang lain sebagainya. Itu termasuk di antara kategori salaka tariqan, menempuh suatu perjalanan. Maka balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi orang yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu adalah surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalamnya berbagai macam bentuk kenikmatan. Maka ini adalah di antara keutamaan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun di antara kita yang mau untuk mengorbankan waktunya, mau mengorbankan hartanya, mau mengorbankan kesibukannya, yang lain perkara-perkara dunia, untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, baik yang offline maupun yang online. Ingin kita jadikan muqaddimah pada kesempatan pagi hari
ya. Bukan hanya orang yang masih di jenjang SD, SMP, SMA, atau di bangku perkuliahan saja yang memiliki kewajiban untuk serius dalam menuntut ilmu syar'i. Akan tetapi, menuntut ilmu syar'i merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah selama hayat masih di kandung badan. Tatkala seseorang masih diberikan kenikmatan berupa hidup, maka sepanjang seseorang masih hidup, maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayatnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sampai datang keyakinan. Para ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan al-yaqin adalah al-maut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban bagi kita untuk beribadah kepada Allah selama kita masih hidup. Sampai kita meninggal dunia, maka syariat ibadah itu barulah terputus. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita untuk beribadah selama kita hidup, maka sepanjang itu pula kita disyariatkan untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Karena tidak mungkin seseorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan, melainkan dengan mempelajari ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, semuanya tidak ada yang menyertakan batasan usia, ya. Tidak ada yang menyertakan padanya batasan usia. Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan, menjadikan dalil-dalil tersebut dalam bentuk umum, ya. Semua orang yang baligh maka wajib bagi dia untuk menuntut ilmu syar'i. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya beliau diangkat menjadi nabi dan rasul saat usia beliau lebih dari 40 tahun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa qul rabbi zidni ilma." Wahai Muhammad, mintalah, sampaikanlah, berdoalah kepadaku, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, berikanlah tambahan kepadaku berupa ilmu syar'i. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah kewajiban kita semua. Hari ini yang kita mungkin usianya ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu, 70 atau 80 tahun, tetap wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Ya, tetap ditekankan bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Kalau kita perhatikan kisah para nabi, kita perhatikan misalnya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau sudah diangkat menjadi nabi dan sudah diangkat menjadi rasul, beliau tetap disyariatkan untuk menuntut ilmu syar'i. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau masuk Islam, sudah memiliki keluarga, beliau tetap mempelajari ilmu syar'i. Ya, kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, maka disitulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ikut serta. Demikian pula Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau sudah memiliki keluarga, memiliki anak, bahkan anak beliau sudah dewasa, sudah remaja, sebagian ada yang menikah dengan Rasulullah SAW, beliau tetap menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu syar'i. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau masuk Islam, usianya sudah lebih dari 20 tahun. Namun, meskipun demikian, beliau tetap menuntut ilmu syar'i. Dan begitu pula mayoritas para sahabat. Mayoritas para sahabat, mereka menuntut ilmu syar'i tatkala usia mereka sudah tidak muda lagi. Dalam sebuah riwayat, atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wasallam kibara. Dan sungguh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syariat ini tatkala mereka usianya sudah kibar, sudah dewasa. Ada yang sudah tua, ada yang usia 30, 40. Mereka baru menuntut ilmu syar'i dan itu merupakan salah satu di antara bentuk kemuliaan.
Tatkala di usia tuanya, seseorang diberikan taufik untuk menuntut ilmu syar'i, maka disitulah letak kemuliaan yang sebenarnya. Bukan seperti anggapan sebagian orang bahwa belajar itu hanya bagi yang muda saja, ya. Oleh karena itu kita jumpai sebagian bapak-bapak kita, sebagai orang tua kita, ya, tatkala memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya, mereka mengatakan, "Le, kamu belajar yang serius. Nak, kamu belajar yang serius. Bapak sudah tua." Ya. Ini adalah ungkapan yang seolah-olah kalau sudah tua tidak wajib menuntut ilmu, dan ini adalah keliru. Ya, setua apapun kita, seberapapun finansial kita, setinggi apapun strata sosial kita, tetap menuntut ilmu merupakan salah satu di antara kewajiban yang harus kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam lembaran-lembaran sejarah, kita akan jumpai para ulama yang mereka mempelajari ilmu syar'i tatkala usia mereka itu sudah tidak muda lagi. Seperti Al-Imamul Battal rahimahullahu taala, ya, salah seorang di antara ulama dalam madhab Malikiyah, ya. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala, nama beliau Ali ibnu Khalaf rahimahullahu taala, salah seorang di antara ulama yang memiliki karya yang sangat luar biasa dalam ilmu hadis. Beliau memiliki kitab syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau mulai menuntut ilmu hadis tatkala usia beliau itu lebih dari 30 tahun. Ya, lebih dari 30 tahun. Baru beliau menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu dengan lebih semangat. Demikian pula Al-Imamul Kisai rahimahullahu taala, seorang ulama yang mungkin namanya sangat masyhur di kalangan kita. Beliau salah seorang di antara ulama nahwu, ya. Salah seorang punggawa dalam ilmu nahwu, ya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mensifati Al-Imamul Kisai, beliau mengatakan man arada an yatabahhara fi nahwi fahuwa 'iyalun ila Syafi'i. Siapapun orang yang dia hendak mendalami ilmu nahwu, maka sangat butuh kepada Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu taala. Ya, demikian pula Al-Imam Al-Qaffal rahimahullahu taala, salah seorang di antara ulama mazhab Syafi'i. Demikian pula Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, ya, dan para ulama yang lainnya yang mereka menuntut ilmu syar'i tatkala usia mereka sudah tidak muda lagi. Ya, sudah tidak muda lagi. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi kita, ma'asyiral muslimin, sahabat Mari Baraja rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk kita senantiasa semangat dalam mempelajari ilmu syar'i. Nah, dalam kesempatan ini, setelah dua muqaddimah yang tadi kita sampaikan, kita akan sedikit mengambil pelajaran, mengambil tips dan trik menuntut ilmu syar'i, yang mana tips dan trik ini adalah salah satu di antara pondasi dasar bagi setiap penuntut ilmu. Baik penuntut ilmu ini adalah orang-orang yang masih memiliki tanggung jawab di sebuah lembaga pendidikan, masih di usia SD, SMP, SMA, atau yang semisalnya, atau mereka adalah ikhwan kajian, seperti kita, yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, sudah memiliki kewajiban mencari nafkah dan yang lain sebagainya. Ini adalah trik, tips yang pernah disampaikan oleh salah seorang imam yang sangat luar biasa, memiliki pemahaman dan juga memiliki keluasan dalam ilmu dan juga akhlak, yaitu Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, salah seorang di antara imam yang sangat luar biasa dalam keilmuan, yang mana beliau pernah memberikan wasiat, pernah memberikan wejangan, ya, kepada sebagian murid-murid beliau terkait tentang cara yang paling utama dalam menuntut ilmu syar'i. Namun sebelumnya kita harus tahu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Imam Sya'bi rahimahullahu taala adalah salah seorang ulama yang hidup pada generasi tabi'in. Beliau lahir pada saat kekhilafahan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Lebih tepatnya pada tahun ke-21 Hijriah. Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala dilahirkan. Beliau lahir di Kufah. Beliau menjadi salah seorang di antara ulama Kufah, ya, dan beliau memiliki perawakan tubuh yang kecil dan kurus. Namun meskipun demikian,
Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala adalah seorang alim yang memiliki kecerdasan dan memiliki kejeniusan yang luar biasa. Oleh karena itu Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala beliau pernah menceritakan tentang diri beliau sendiri. Beliau pernah mengatakan ma katabtu sauda'a fi bayda wa ma sami'tu min rajulin hadithan qat fa aradtu an yu'idahu alayya. Kata Imam Sya'bi rahimahullahu taala, tidaklah saya menulis sebuah kalimat, sebuah kata ya di kertas yang putih. Dan tidaklah saya mendengar satu hadis pun dari seorang guru, melainkan saya tidak ingin hadis tersebut diulangi kembali. Maksudnya adalah, ini menunjukkan betapa Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Jadi sekali dengar Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala, beliau langsung hafal apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, langsung menghafal, langsung terekam di dalam hafalan beliau apa yang disampaikan oleh gurunya. Sehingga sekali sekali dengar, beliau langsung menghafalnya. Bahkan Al-Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala, saking luar biasa jeniusnya beliau, saking luar biasa keilmuan beliau, sangat luas dan sangat dalam, tatkala sebagian para sahabat itu masih hidup, tadi kita katakan bahwa Imam Sya'bi merupakan salah seorang ulama yang hidup di masa tabi'in, menjumpai sebagian para sahabat. Meskipun Al-Imam Sya'bi hidup di masa sahabat, sebagian sahabat masih hidup, dan beliau generasi tabi'in, meskipun demikian, tetap beliau menjadi orang yang diutamakan ya dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu beliau sudah mengajar, berfatwa, mengajarkan hadis dan yang lain sebagainya, di mana pada saat itu sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka masih hidup, menunjukkan betapa dalamnya ilmu Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala dan betapa luasnya ilmu dari Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengar bagaimana cara dari Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala dalam menuntut rupanya Pak Dedi gitu. Salah seorang di antara murid dari Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, salah seorang di antara murid dari Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala, beliau pernah bertanya kepada Al-Imam Sya'bi tentang cara, tips dan trik yang dilakukan oleh Al-Imam Sya'bi agar beliau mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa banyak tersebut. Sebagian murid beliau mengatakan, "Kaifa nilta hadzal ilma?" Wahai imam, wahai guruku, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu yang begitu banyak ini? Bagaimana caranya? Ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, dan yang lain sebagainya. Bagaimana caranya? Kemudian beliau mengatakan, di antara caranya i'timad adalah seseorang bersandar, ya, seseorang memiliki penyandaran terhadap dirinya sendiri. Wasayri fil bilad, dan yang kedua adalah dengan melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga, wabukurin kabukuril ghurab, dan pergi pada saat hari masih petang, di pagi hari, meruput gitu bahasa kita dalam bahasa Jawa. Kemudian yang terakhir adalah wasabarin qasabaril jamad, dan bersabar seperti sabarnya seekor, atau bersabar seperti bersabarnya benda padat. Jadi ada 4 tips yang disampaikan oleh Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala tentang kiat sukses bagi seseorang untuk menjadi penuntut ilmu sejati. Yang pertama, kata Imam Sya'bi rahimahullahu taala, adalah dengan binafyi al-i'timad, yaitu dengan menafikan, meniadakan unsur seseorang menyandarkan ilmu kepada dirinya sendiri. Maksudnya, sebagian orang mungkin memiliki kecerdasan, memiliki kejeniusan, sehingga tatkala dia belajar cepat dalam menghafal, cepat dalam memahami, ya, dan yang lain sebagainya. Seorang penuntut ilmu
hendaknya dia tidak menyandarkan ilmu yang dia dapatkan kepada dirinya. Sesungguhnya ilmu yang dia dapatkan semuanya adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, doalah, mintalah kepadaku, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an bahwa ilmu yang kita dapatkan itu bukanlah dari diri kita sendiri. Meskipun kita memiliki kecerdasan, memiliki kejeniusan, mungkin kita memiliki fasilitas dan sarana mendapatkan ilmu syar'i, memiliki harta yang banyak untuk membeli buku, memiliki harta yang banyak untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang jauh dan yang lain sebagainya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya itu semua merupakan murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan kita tidak mendapatkan ilmu, niscaya itu akan terjadi. Jadi kiat yang pertama ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah hendaknya kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersandar kepada diri kita sendiri. Seseorang yang bersandar kepada dirinya sendiri, dia tidak akan beruntung. Karena keberuntungan itu adalah tatkala seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang penuntut ilmu, tatkala dia tahu bahwasannya tidak diperkenankan untuk bersandar kepada dirinya sendiri, maka dia harus dan wajib senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar diberikan ilmu, ya, agar diberikan ilmu. Oleh karena itu, ini rahasia kenapa Abdullah ibnu Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa, memiliki ilmu yang sangat luar biasa dalamnya dan luasnya. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah satu di antara rahasia dari dalamnya ilmu Ibnu Abbas dan luasnya ilmu beliau adalah tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan beliau dengan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia, faqihkanlah dia tentang agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang tafsir dari Al-Qur'an. Jadi faktor utama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa banyaknya adalah faktor doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin yang harus kita perhatikan. Jadi tatkala kita menjadi seorang yang punya anak, punya putra dan putri yang mereka menuntut ilmu syar'i, kita jadi poin dasar dalam menuntut ilmu syar'i adalah hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun anak kita ranking 1 terus dari mulai SD, SMP, SMA dan yang lain sebagainya, kita harus banyak berdoa dan kita harus sadar bahwa ilmu tersebut bukanlah semata-mata didapatkan oleh putra-putri kita, hasil kerja keras mereka atau hasil kerja keras kita tatkala mendidik mendidik mereka, tidak. Itu semuanya adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita sebagai ikhwan kajian, sebagai bapak, sebagai ibu yang juga punya kewajiban menuntut ilmu syar'i. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian kalau kita perhatikan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu merupakan salah seorang sahabat yang memiliki riwayat hadis lebih dari 5.000 hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah bait syair disebutkan, sab'un minas sahbi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadits 'anil mukhtar khairi mudhari. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, wa Ibnu Abbasin, kadza Ibnu Umar. Sebagian penyair mengatakan ada 7 orang
dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka meriwayatkan hadis lebih dari 1.000 hadis. Siapa mereka? Yang pertama Abu Hurairah. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Sa'dun, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Hurairah, Sa'dun Jabir, Jabir ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Anasu, yang keempat adalah Anas ibnu Malik ibnu Nadhr radhiyallahu taala anhu, putra dari Ummu Sulaim. Kemudian Siddiqatun, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah As-Siddiqah. Kemudian Ibnu Abbasin, Abdullah Ibnu Abbas, kadza Ibnu Umar, dan yang ketujuh adalah Abdullah Ibnu Umar. Ada 7 orang sahabat yang mereka meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis, mengajarkan hadis dengan jumlah riwayat yang mereka ajarkan lebih dari 1.000. Terhitung ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah beliau meriwayatkan hadis sekitar 5.000 hadis lebih. 5.000 hadis lebih. Itu yang beliau ajarkan. Masih ada separuh lagi ilmu hadis yang beliau, riwayat hadis yang beliau hafalkan tapi tidak beliau ajarkan. Ya, ada separuh lagi dari hafalan hadis yang beliau miliki yang beliau tidak ajarkan. Jadi kalau kita hitung semuanya, yang sudah dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sekitar ada 10.000 hadis lebih. Tapi yang diajarkan oleh Abu Hurairah hanya 5.000, sekitar 5.500 atau 5.700 hadis. Menunjukkan luar biasanya ya hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sekarang pertanyaannya, dari mana Abu Hurairah mendapatkan hafalan yang begitu luar biasa kuatnya? Jawabannya adalah karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Abu Hurairah pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa hafalan beliau itu sering sekali lupa, ya. Mulai menghafal sebentar lupa dan begitu seterusnya. Sehingga beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni asma'u minka haditsan katsiran wa ansah." Saya sering mendengarkan hadis dari engkau, dari panjenengan, menghafalkan hadis dari jenengan, wa ansahu, tapi saya lupa. Sudah banyak sekali hadis yang aku dengar dari engkau wahai Rasulullah, tapi aku lupa. Qal absid rida'aka. Kata Rasulullah SAW, wahai Abu Hurairah, itu pakaian atasmu, maksudnya baju, jarik yang ada di bagian atas, coba dilepas. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fabasattuhu, kata beliau. Kemudian pakaian atas tersebut, rida tersebut, ya, rida itu adalah seperti pakaian ihram yang dipakai oleh orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah, tapi yang bagian atas. Orang kalau mengerjakan ibadah haji dan umrah, pakaiannya ada 2, ada izar dan juga ada rida. Izar itu yang bagian bawah, yang seperti sarung, dililitkan di pinggang, dan ada rida yang dipakaikan di atas. Rida tersebut diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditaruh di atas tanah, pasir. Kemudian dilepas oleh Abu Hurairah dan ditaruhkan di atas pasir. Kemudian fagharafa biyadaihi. Kemudian Rasulullah SAW meremas pakaiannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersebut dengan kedua tangannya. Kemudian oleh Rasulullah SAW, Abu Hurairah diperintahkan untuk mengambil pakaian tersebut dan kemudian beliau kenakan. Kemudian kata kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Fama nasitu syai'an ba'dahu." Maka setelah Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, saya tidak pernah lupa setelahnya. Menunjukkan betapa berkahnya Rasulullah SAW. Dan menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa secerdas apapun kita, sejenius apapun kita, tidak akan ada manfaatnya kejeniusan tersebut kalau tidak dibarengi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci sukses menjadi seorang penuntut ilmu, menjadi seorang ikhwan kajian, akhwat kajian, yang pertama adalah hendaknya dia menyandarkan semua kehidupannya, termasuk dalam proses menuntut ilmu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua, kiat yang kedua, kata Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala, kata beliau adalah wasayru fil bilad, melakukan perjalanan, safar, merantau dalam rangka untuk menuntut ilmu.
Ini salah satu di antara perkara yang disyariatkan bagi seorang penuntut ilmu, yaitu melakukan perjalanan keluar dari rumahnya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri taman-taman surga, mendengarkan kajian dan yang lain sebagainya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tatkala beliau pergi meninggalkan tempat kelahiran beliau, meninggalkan kota tempat tinggal beliau untuk mencari Khadir, ya, untuk mencari Khadir. Yang mana kita tahu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu secara derajat Nabi Musa alaihi salatu wassalam lebih tinggi daripada Khadir. Meskipun demikian, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau tetap menyempatkan waktunya untuk meninggalkan daerahnya, tempat tinggalnya, dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ini salah satu di antara perkara yang harus kita perhatikan. Bahwa kalau kita punya anak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu kunci utama anak kita sukses dalam menuntut ilmu adalah merantau, dipondokkan, dipesantrenkan, ya, diberikan kepada dia pengalaman, ya, untuk hidup dalam proses menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Jangan sampai kita karena merasa sayang, karena merasa tidak tega, karena merasa hal-hal yang lainnya, ya, yang sebenarnya itu juga manusiawi, sehingga menjadikan anak kita terhalangi dari mendapatkan ilmu syar'i lantaran harus dekat dengan kita. Kalau kita sebagai seorang alim, sebagai ulama, ya, orang yang punya kapasitas ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, kita memiliki ilmu tentang Al-Quran, kita memiliki ilmu hadis, kita bisa bahasa Arab. Tentunya baik kalau seandainya anak itu kita yang mendidik. Namun kebanyakan kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi orang tua jadi-jadian. Ya, kita menjadi orang tua jadi-jadian. Hasil download dari media sosial. Betapa banyak ilmu yang kita dapatkan hanya dari media sosial saja, yang kita tidak tahu jeluntrungannya. Sanad keilmuannya kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Itu pun hanya kita dapatkan dengan membaca, bukan langsung talaki dari syekh yang mutqin. Maka ini salah satu di antara kunci yang harus kita perhatikan. Untuk kesuksesan putra-putri kita dalam menuntut ilmu adalah hendaknya kita berikan pengajaran kepada anak kita, putra-putri kita untuk merantau, pergi dari rumah, ya, untuk mendatangi seorang syekh, untuk mendatangi seorang alim, mendatangi seorang ustadz untuk menuntut ilmu syar'i. Dan ini perlu kita ajarkan dari sejak kecil. Kita sebagai orang tua juga punya kewajiban menuntut ilmu. Kita keluar dari rumah dan kita ajak anak dan istri kita untuk menghadiri majelis ilmu. Kita ajari mereka untuk mencatat. Kemudian sampai di rumah kita ajari mereka untuk murojaah, menghafalkan Al-Quran dan yang lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu di antara perkara yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Untuk menjadi seorang orang tua yang sukses dalam memberikan pendidikan anak, maka ajarkan anak kita untuk mengembara dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, demikian pula kita sebagai ikhwan kajian, sebagai akhwat kajian, jangan hanya membatasi diri kita dengan kajian-kajian yang sifatnya online saja. Kajian online bermanfaat dan itu sangat bagus. Akan tetapi hendaknya kita memiliki waktu-waktu, ya, di mana kita pergi bersama istri kita, pergi bersama suami kita, pergi bersama anak kita untuk menghadiri majelis ilmu. Dan itu adalah salah satu di antara bentuk kebaikan. Dan kalau kita baca kisah-kisah para ulama, tentunya sangat banyak sekali di mana mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan kemadharatan, mendapatkan musibah tatkala mereka menuntut ilmu syar'i. Seperti yang dirasakan oleh Az-Zamakhsyari, ya, salah seorang pakar bahasa yang memiliki tafsir Al-Kasyaf. Tatkala dia melakukan perjalanan dari rumahnya untuk menuju salah satu tempat, melewati sebuah daerah, dan yang mana daerah tersebut sedang dalam kondisi cuaca dingin yang sangat ekstrim, ya, kondisi cuaca dingin yang sangat ekstrim. Tatkala dia melewati daerah tersebut, ternyata badannya tidak mampu, tidak kuat, sehingga salah satu di antara kakinya terkena penyakit yang kalau kita naik gunung, kemudian kita tertimpa dingin yang sangat luar biasa, ya, maka salah satu anggota badan kita akan mati. Nah, Az-Zamakhsyari
tatkala itu ditimpa dengan penyakit tersebut, sehingga salah satu kakinya harus putus. Kakinya harus putus tatkala dia menuntut ilmu syar'i. Ya. Demikian pula para ulama-ulama yang lainnya. Sahabat yang mulia Malik ibnu Al-Huwairith radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke kota Madinah dalam rangka mondok 20 hari. Ya, meninggalkan keluarganya menuntut ilmu syar'i. Demikian pula Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau melakukan perjalanan dari Mekah menuju Madinah dalam rangka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang satu pertanyaan. Jabir ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, yang tadi kita sampaikan, beliau merupakan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela berjalan dari kota Madinah menuju kota Syam dengan jarak perjalanan 1 bulan lamanya, hanya untuk mencari satu hadis, mengcross-check satu hadis saja. Abu Hatim Ar-Razi, ya, salah seorang pakar hadis, beliau melakukan perjalanan sebanyak 1000 farsakh. Ya, 1000 farsakh itu kalau kita hitung maka kurang lebih 5000 kilometer. Berjalan dengan kedua kakinya dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dan para ulama yang lainnya, kalau kita rincikan kisah mereka satu persatu, tentunya waktu tidak akan mencukupi. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat yang kedua agar kita sukses menjadi penuntut ilmu adalah hendaknya kita rela untuk merantau, meninggalkan kampung halaman kita, tidur tidak nyenyak, banyak nyamuk, kadang-kadang air yang asin, atau bertemu dengan kemadharatan di tengah jalan, bekal kita habis, dan yang lain sebagainya. Itu adalah bumbu-bumbu kehidupan yang akan menjadikan ilmu yang kita dapatkan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang ketiga, kata Al-Imam Sya'bi rahimahullahu taala, adalah wabukurin kabukuril ghurab, yaitu hendaknya kita bersegera untuk menuntut ilmu. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan sekarang kita untuk mengenal hidayah, maka harus kita maksimalkan usia kita sekarang untuk menuntut ilmu syar'i. Kita perhatikan apa yang masih kurang pada diri kita. Kita belum bisa baca Al-Fatihah, yang tentunya kita tahu Al-Fatihah merupakan salah satu di antara rukun utama dalam sholat, maka kita wajib belajar. Demikian pula tatkala kita tahu bahwasannya kita belum benar tatkala membaca Al-Quran, kita wajib belajar Al-Quran. Tatkala kita belum faham tentang masalah akidah, kita wajib belajar akidah. Tatkala kita belum faham tentang tata cara sholat, zakat, puasa, maka wajib bagi kita untuk mempelajari hal tersebut. Kita sebagai seorang pedagang, maka wajib bagi kita untuk belajar berdagang, dan yang lain sebagainya. Maka waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekarang ini, tatkala kita mengenal hidayah, baik kita laki-laki atau perempuan, wajib untuk kita gunakan semaksimal mungkin dan sesegera mungkin untuk menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kita gunakan waktu-waktu kita terbuang begitu saja. Kita yang hari ini usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, harus lebih semangat daripada yang muda-muda dalam menuntut ilmu syar'i. Jangan dibalik. Lemahnya jasad kita, kemudian kita jadikan alasan untuk malas dalam menuntut ilmu syar'i, ini kebalik. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka menjumpai semangat itu justru tatkala mereka tatkala mereka tahu bahwa kehidupan mereka tidak lama lagi. Mereka ingin tatkala dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang bisa mereka banggakan adalah menjadi seorang penuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu tidak ada kata malas bagi seorang penuntut ilmu syar'i. Tatkala waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia masih dibuka, maka disitulah kewajiban menuntut ilmu syar'i masih terbuka bagi kita. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan para ulama kita terdahulu, mereka sangat luar biasa dalam menuntut ilmu syar'i. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, tatkala itu usia beliau masih sekitar 7 tahun. Ya, masih sekitar 7 tahun. Beliau pergi dari rumahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum subuh. Ya, tapi tatkala beliau mau pulang, mau pergi dari rumahnya, ditarik oleh ibunya. Karena waktu itu masih sangat malam. Dan kalau kita perhatikan, ini sebuah
pengalaman saja, bukan pengalaman. Artinya kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para ulama adalah zaman mereka berbeda dengan zaman kita. Zaman kita sekarang ini, kalau malam itu sudah datang, biasanya setelah maghrib itu masih ramai. Kemudian agak malam Isya mulai lebih ramai. Setelah Isya mulai ramai. Orang itu banyak keluar. Kemudian nanti mulai jam 10, mulai pada pulang. Kemudian pada istirahat. Dan ada sebagian di antara mereka yang sampai tengah malam. Kemudian baru setelah itu subuhnya mereka tepar. Tidak ada yang sholat. Sehingga subuh itu sepi. Zaman kita sekarang, subuh itu adalah waktu yang sangat sepi. Zaman dulu, ma'asyiral muslimin, para sahabat mari baraja, yang semoga dirahmati oleh Allah, zaman dulu, orang itu kalau sudah maghrib, maka jalanan itu akan sepi. Jalanan itu akan sepi, kemudian Isya lebih sepi lagi, masing-masing berada di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Mereka ada yang belajar, ada yang murojaah, ada yang macam-macam. Nanti, di sepertiga malam yang terakhir, mereka akan bangun. Mereka akan ibadah, sholat, berdoa, dan mereka akan pergi ke majelis ilmu. Jadi zaman dulu majelis-majelis ilmu itu banyak sekali yang diadakan setelah subuh. Ya, kalau sekarang kajiannya setelah maghrib. Ya. Kalau dulu banyak sekali kajian setelah subuh. Yang hadir kajian setelah subuh itu 5.000 orang dalam satu majelis. Dan itu adalah kajian harian. Kajian harian setelah subuh yang hadir 5.000 orang lebih. Menunjukkan kepada kita bahwa sebelum subuh itu adalah waktu-waktu di mana banyak orang yang keluar dari rumahnya untuk menuju majelis ilmu. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala hidup di masa itu, di masa manusia sangat gemar sekali untuk menuntut ilmu syar'i. Tatkala subuh itu belum datang, beliau sudah mandi, tentunya dibangunkan oleh ibunya. Ayah beliau sudah meninggal tatkala beliau masih kecil. Beliau sudah mandi, dipakaikan baju yang bagus, dipakaikan parfum, dan beliau sudah mau lari keluar dari rumahnya sebelum subuh, 7 tahun. Ya, anak kelas 1 SD. Ya, itu merupakan salah satu pemandangan yang biasa di kalangan para salaf, menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menjadikan waktu itu benar-benar maksimal untuk menuntut ilmu syar'i. Dan orang tua juga memberikan motivasi semacam itu kepada anaknya, kepada putra-putrinya. Jadi, anak itu diberikan motivasi semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Tatkala sakit sedikit, jangan justru orang tua yang memberikan menggembosi anaknya dari menuntut ilmu syar'i. Ayo kamu kayaknya udah nggak maksimal belajar, kamu istirahat saja. Enggak. Kita harus berikan. Kalau kamu masih mampu belajar, menuntut ilmu syar'i, ayo kita belajar. Kalau sakitnya tidak terlalu parah, ayo kita hadir ke majelis ilmu. Itu adalah salah satu di antara komitmen kita sebagai seorang muslim untuk bisa mempertanggungjawabkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita jadikan usia kita semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu syar'i. Meskipun kita mengenal hidayah, usia kita sudah tidak muda lagi, akan tetapi itu bukan menjadi alasan kita untuk malas-malasan dalam menuntut ilmu syar'i, ya. Sehingga tatkala kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu, kita gunakan semaksimal mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kiat yang keempat yang disebutkan oleh Imam Sya'bi rahimahullahu taala adalah wasabrun kasabril jamad. Bersabar seperti sabarnya benda padat. Batu itu ma'asyiral muslimin, kalau kita pukul, kalau kita siram air, kalau kita bakar, dia tidak akan lari. Ya, batu itu kalau kita punya batu, kita pukul batu tersebut, atau kita siram air, atau kita bakar, atau kita jemur, batu nggak akan lari. Itulah perumpamaan yang disampaikan oleh Imam Sya'bi, bahwa seorang penuntut ilmu harus punya kesabaran. Menuntut ilmu itu bukan perkara yang mudah, ma'asyiral muslimin. Menuntut ilmu adalah perkara yang perlu perjuangan. Perjuangan dalam harta, perjuangan nyawa terkadang, perjuangan dalam usia, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Penuntut ilmu harus berjuang. Harus ada yang dia korbankan. Dan pengorbanan penuntut ilmu semuanya. Semuanya harus dia korbankan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Sehingga tatkala orang itu disyariatkan memiliki
tuntutan untuk berkorban, dia wajib untuk bersabar. Ya, butuh duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu butuh kesabaran. Mencatat, membeli kitab, mendengarkan kajian, semuanya butuh kesabaran. Ya, semuanya butuh kesabaran. Tidak ada ilmu yang didapatkan dengan cara yang instan. Tidak ada ilmu yang didapatkan dengan cara yang instan. Semuanya harus butuh pengorbanan. Dan pengorbanan tersebut butuh kesabaran. Al-Imam Yahya ibnu Yahya, Al-Imam Yahya ibnu Abi Katsir, rahimahullahu ta'ala, beliau suatu ketika pernah salah satu kajian masyayikh itu libur. Salah satu kajian ulama, guru beliau libur. Dari mulai pagi sampai sore itu kajian full, belajar full. Ada salah seorang guru beliau yang sakit. Tatkala sakit, beliau pulang dari rumah guru beliau bersama beberapa teman beliau. Di perjalanan, beliau mampir di sebuah pasar ikan. Karena beliau sudah lama tidak makan ikan, akhirnya beliau memberi beberapa ekor ikan. Tatkala sampai di rumah, ternyata sampai kabar bahwa pelajaran syekh berikutnya sudah dimulai. Akhirnya ikan tersebut beliau cantolkan saja di rumahnya. Beliau tinggal ke majelis ilmu. Beberapa hari, 3 atau 4 hari, tidak ada waktu libur. Tidak ada waktu yang beliau bisa gunakan untuk memasak ikan tersebut. Akhirnya setelah hari yang ketiga, ikan tersebut sudah mulai berubah, bau dan rasanya. Namun karena eman-eman, akhirnya beliau dan beberapa teman beliau makan ikan tersebut dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang belum dimasak. Ini adalah salah satu di antara bentuk perjuangan yang harus dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kita juga harus paham sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahwa anak kita, tatkala kita benar-benar ingin dia menjadi seorang penuntut ilmu, kita harus sadar dia harus berkorban. Harus ada yang dia korbankan. Harus ada yang dia perlu sabari. Ya, tatkala dia di pesantren misalnya, makannya tidak enak, atau mungkin ada teman yang nakal, atau mungkin pelajarannya terlalu padat, ya, dan yang lain sebagainya, kita sebagai orang tua harus sadar bahwa anak kita perlu diajari berkorban. Harus berusaha untuk sabar. Apa yang menjadi keluhan dari anak kita dengarkan, ya, kita cari solusinya, akan tapi kita sampaikan kepada anak kita untuk bersabar. Karena memang ilmu itu perlu waktu dan perlu pengorbanan. Siapapun orang yang menuntut ilmu, kita sebagai seorang pengajar atau kita sebagai seorang pelajar, sampai pun kita yang belajar ilmu-ilmu dunia, kita butuh pengorbanan, kita butuh sabar. Ya, kita butuh bersabar dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita harus menjadi orang tua yang benar-benar bisa memberikan motivasi kepada anak kita untuk menuntut ilmu. Dan kita sebagai orang tua juga perlu untuk memberikan contoh pengorbanan kepada anak kita. Tatkala kita tidak memiliki barang yang berharga kecuali sepeda motor, itu yang kita gunakan untuk bekerja. Misalnya, ini contoh saja. Kita tidak memiliki barang yang berharga selain sepeda motor. Rumah kita tidak mungkin kita jual. Hanya sepeda motor saja, satu-satunya barang berharga. Dan juga emas atau kalung. Di kondisi yang sama, anak kita butuh beli kitab. Atau di saat yang sama, anak kita butuh pergi masuk ke sebuah pesantren. Maka kita sampaikan kepada anak kita, ini motornya Bapak, satu-satunya Bapak jual. Nggak apa-apa Bapak pergi ke ke tempat kerja pakai sepeda, nggak masalah. Yang penting kamu bisa belajar. Ini salah satu hal yang perlu untuk kita sampaikan juga kepada anak kita, agar mereka tahu bahwa kita sebagai orang tua juga berkorban. Ya, kita juga berkorban agar anak kita bisa menuntut ilmu. Demikian pula tatkala kita berada di rumah, anak kita di rumah, hadir ada undangan kajian, ada undangan di majelis ilmu, hadir di kajian setelah maghrib, setelah subuh, dan yang lain sebagainya. Dalam kondisi gerimis, kita harus komitmen. Kita harus memberikan contoh kepada anak kita bahwa kita sebagai orang tua juga berkorban untuk mendapatkan ilmu syar'i. Maka kita lalui hal tersebut. Kita berangkat ke masjid meskipun kondisi hujan, kondisi gerimis, dan yang lain sebagainya, agar anak kita paham bahwa kita sebagai orang tua juga layak untuk dicontoh sebagai orang tua yang berkorban dan berjuang untuk menuntut ilmu syar'i. Jadi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bicara tentang masalah kesabaran para ulama,
dalam ilmu syar'i sangat luar biasa. Kadang-kadang dia lewat Pak 02 itu. Yang disampaikan oleh ulama terkait tentang bagaimana kesabaran mereka dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 4 kiat yang perlu untuk kita fahami dan perlu untuk kita terapkan siapapun kita. Apakah kita sebagai seorang penuntut ilmu yang masih aktif di lembaga pendidikan tertentu, di jenjang pendidikan tertentu, atau kita sebagai orang tua yang sudah punya kewajiban mencari nafkah, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dalam tanda kutip ikhwan atau akhwat kajian, maka ini adalah kiat-kiat yang disampaikan oleh Imam Sya'bi rahimahullahu taala kepada kita semua agar kita menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati. Ya, tidak perlu kita bercita-cita untuk menjadi ustadz, tidak. Tapi menuntut ilmu kita cita-citakan untuk menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Syarah Mukhtasarut Tahrir, beliau mengatakan bahwa seorang penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu, kalau niatnya dia datang hanya untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu saja, dia datang ke majelis ilmu, niatnya hanya untuk mendapatkan ilmu, maka itu adalah niat yang kurang. Maka itu adalah niat yang kurang. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala, seorang penuntut ilmu, tatkala hadir di majelis ilmu, niatnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita buang jauh-jauh cita-cita menjadi seorang ustadz dan yang sebagainya. Meskipun itu mungkin sah-sah saja, tapi kita agar mensucikan jiwa kita, memberikan tujuan yang jelas sebagai seorang muslim, maka kita perlu tahu bahwasanya ilmu dipelajari dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi ustadz atau tidak jadi ustadz, maka itu urusan yang lain. Yang penting kita gunakan usia kita, waktu kita untuk menuntut ilmu syar'i. Nah, itulah kiat-kiat yang disampaikan oleh Imam Asy-Sya'bi. Ada 4. Yang pertama adalah binafi al-i'timad. Adalah seseorang tidak menyandarkan ilmu yang dia dapatkan kepada dirinya, tapi dia sandarkan ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa sayr fil bilad, adalah dia melakukan perjalanan, merantau, pergi dari rumahnya. Kemudian yang ketiga adalah wabukurin kebukuril ghurab. Dia berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang keempat adalah wasabrin kasabril jamad. Dan yang keempat adalah bagaimana dia bersabar seperti sabarnya benda. Itu semua merupakan kunci-kunci utama agar seseorang mendapatkan ilmu syar'i. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah materi yang bisa kita sampaikan. Waktu dan tempat ana kembalikan kepada moderator. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmunya dan motivasinya bagi kami untuk agar tetap semangat ini untuk menuntut ilmu agama. Baik, bagi sahabat Mari Beraja, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan bisa langsung membuka mic-nya atau melalui kolom chat kita berikan waktu sekitar 15 menit. Dipersilahkan. Atau kalau belum ada anak yang bertanya, Ustaz. Silakan Mas Leo. Oh, ada masuk sebentar. Dari Hasan Ibnu Adik. Minta nasihat dan tipsnya nikah sambil kuliah. Bagaimana itu konteksnya? Gimana Mas Leo? Biar bisa langsung masuk.
Ada pertanyaan nih Ustaz, ada yang minta nasihat dan tipsnya nikah sambil kuliah, mungkin menuntut ilmu sambil apa namanya eh, nikah gitu ya, nikah tapi masih menuntut ilmu gitu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ini nikah sambil kuliah atau kuliah sambil nikah ini? Baik. Yang pertama, para sahabat mari baraja rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu jumlahnya sangat banyak. Kalau dalam suatu kondisi di mana ada kewajiban, yang mana kewajiban itu saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya dan tidak bisa kita gabungkan, maka kita memilih salah satu di antara keduanya. Ada dua kemaslahatan, yang mana dua kemaslahatan itu muncul dalam satu waktu yang sama. Dan kita tidak bisa melakukan dua kemaslahatan itu dalam satu kondisi tersebut. Kita harus memilih salah satu. Maka dalam kondisi tersebut, kita ambil kemaslahatan yang lebih besar. Namun dalam satu kondisi di mana ada perkara yang sama-sama maslahat, dan kita bisa menggabungkan antara dua kemaslahatan tersebut, maka kita bisa lakukan keduanya. Pernikahan, menikah itu bagi seorang laki-laki ada kalanya hukumnya wajib dan ada kalanya hukumnya sunnah. Ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah. Tatkala seorang laki-laki misalnya kalau dia jalan lihat jilbabnya akhwat dijemur, terus tiba-tiba syahwatnya langsung mulai naik, langsung pikirannya kacau, susah menghafal, jalan ke sandung-sandung dan yang lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia sudah wajib untuk menikah. Apalagi kalau dia punya kemampuan dari segi ba'ah. Ba'ah baik dari segi finansial ataupun dari segi hubungan biologis. Dia mampu keduanya, maka wajib bagi orang tersebut untuk menikah. Apakah pernikahan itu memiliki efek buruk bagi status seseorang sebagai seorang penuntut ilmu? Jawabannya ada yang iya dan ada yang tidak. Tergantung orang tersebut tatkala dia belajar. Apakah dia serius tatkala belajar ataukah tidak, itu yang menjadi patokannya. Tatkala kita bicara kuliah sambil menikah, apakah itu diperbolehkan atau tidak secara hukum syar'i? Tentunya itu boleh. Meskipun sebagian para asatidzah ada yang tidak menyarankan seseorang kuliah sambil menikah, namun anak pribadi lebih condong kepada pendapat sebagian ulama yang lainnya yang justru mereka mengatakan kalau seandainya seseorang itu butuh menikah dalam kondisi dia masih belajar, maka hendaknya itu yang ditempuh. Orang yang menikah sambil belajar bukan berarti prioritas dia terhadap ilmu syar'i menurun, tidak. Jadi harus kita pahami bahwa tatkala seseorang itu menikah, yang harus dia lakukan adalah bagaimana pernikahan tersebut bisa menjadi salah satu faktor utama melejitnya potensi dia dalam menuntut ilmu syar'i. Kalau dia setelah menikah justru malas, kebanyakan jalan-jalan, ya, kebanyakan bersama istri dan yang lain sebagainya, maka itu adalah perkara yang memberikan madarat. Ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan dan Anda berikan nasihat kepada teman-teman yang mungkin dalam kondisi kuliah tapi sudah menikah atau mau menikah. Yang pertama, kalau statusnya mau menikah, yang pertama yang perlu untuk diperhatikan adalah mencari pasangan, satu pasangan, yang kedua keluarga besar yang mendukung kita untuk belajar. Ini sangat penting, ya. Jangan kita mencari jodoh, mencari akhwat atau mencari ikhwan yang obsesinya adalah dunia, obsesinya adalah bekerja, obsesinya adalah bagaimana punya rumah, punya penghasilan yang cukup dan yang lain sebagainya. Jadi kita harus menikahi seorang wanita yang memiliki background individunya, orang yang punya perhatian terhadap ilmu syar'i. Dan juga keluarganya adalah keluarga yang mendukung. Keluarga yang mendukung orang tersebut untuk terus menuntut ilmu. Kalau wanita tersebut adalah wanita yang memiliki paras yang cantik, kemudian keluarganya adalah keluarga yang kaya, yang memiliki kedudukan, tapi sangat tidak mendukung kalau putrinya menikah dengan penuntut ilmu, maka saran Ana hindari. Cari wanita yang juga akhlaknya baik, keluarganya secara hasab, secara nasabnya juga baik, meskipun secara paras
biasa-biasa saja, tapi kalau keluarga dan si wanita itu adalah orang yang punya perhatian besar terhadap ilmu syar'i, maka hendaknya itu yang harus dipilih. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tatkala kita menikah, pilih para wanita yang juga penuntut ilmu, yang dia faham betapa sulitnya hidup sebagai seorang penuntut ilmu. Ini adalah salah satu di antara perkara yang harus kita juga pertimbangkan tatkala kita hendak menikah, tatkala kita sedang kondisi masih aktif menjadi seorang mahasiswa atau yang lain sebagainya. Jadi kita pilih wanita yang mereka faham ya bahwa seorang penuntut ilmu hidup dengan penuh keterbatasan, ya makan seadanya, beras kadang-kadang habis, ya dan yang lain sebagainya, butuh uang untuk beli buku, butuh uang untuk cetak apa namanya makalah dan yang lain sebagainya. Jadi kalau dia menikah dengan wanita yang tidak paham itu, maka sudah alamat hancur gitu ya. Apa namanya perjalanan dia dalam menuntut ilmu. Jadi mencari wanita yang juga paham terkait tentang ilmu syar'i. Kemudian yang ketiga yang ingin Anda wasiatkan adalah membagi waktu dengan baik. Membagi waktu dengan baik. Dia harus tahu proporsional. Mana waktu dia untuk keluarga, mana waktu dia untuk ilmu, mana waktu dia untuk menghafal, mana waktu dia untuk murojaah, untuk mengerjakan tugas, untuk meneliti, dan yang lain sebagainya, harus dibagi-bagi. Dan itu harus difahamkan kepada istri. Harus difahamkan kepada istri bahwa saya sebagai suami, di saat yang sama saya juga penuntut ilmu. Saya juga sebagai penuntut ilmu. Maka kalau waktu A, waktu B, waktu C saya tidak mau diganggu. Saya harus fokus untuk ilmu syar'i, ya. Itu seorang wanita juga harus paham. Wanita penuntut ilmu dia juga akan paham bahwa suaminya butuh belajar, suaminya butuh menuntut ilmu. Sehingga dalam kondisi-kondisi semacam ini istri yang akan paham, istri yang akan mendukung secara maksimal laki-laki tersebut untuk apa namanya menuntut ilmu secara maksimal. Kemudian yang keempat adalah memperhatikan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga. Dia punya kewajiban mencari nafkah, punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, nafkah batin, ya, nafkah batin dengan nasihat, dengan mengajak jalan-jalan tatkala sedang penat, ya, ngobrol dan yang lain sebagainya. Jangan semua waktunya diberikan untuk ilmu. Harus ada waktu yang dia berikan untuk istrinya. Ya, terkadang dia bantu untuk masak, terkadang dia bantu untuk cuci pakaian, terkadang dia bantu untuk perkara-perkara rumah tangga dan yang lain sebagainya. Jadi itu adalah perkara-perkara penting yang perlu untuk kita pahami apabila kita sedang kuliah, tapi di saat yang sama kita butuh untuk menikah. Insya Allah, menikah bukan halangan seseorang untuk berprestasi tatkala dia sedang menuntut ilmu. Dengan meminta pertolongan kepada Allah, ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i, justru pernikahan yang akan menjadikan sebuah apa namanya batu loncatan bagi seorang suami atau bagi seorang istri untuk bisa sama-sama mencari keridhaan Allah dengan jalur ilmu syar'i. Naam, wallahu taala a'lam bis-shawab. Insya Allah, semoga dapat memberikan motivasi juga nih bagi yang ingin menikah nih, Ustaz. Mungkin kajian selanjutnya bisa mengenai tips-tips untuk sebelum menikah mungkin, Ustaz. Gitu ya, Bisa-bisa Mas Leo. Insya Allah. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Baik, mungkin kita cukupkan ya, Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan untuk Al-Ustaz Usama Az-Zaid yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan motivasinya serta poin-poin penting bagi kita para penuntut ilmu ini. Semoga kita dapat terus dimudahkan urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menuntut ilmu. Baik, kita cukupkan untuk kajian umum online Mari Baraja kali ini. Kita nantikan lagi program-program Mari Baraja. Jadi standby terus di grup-grup umum ataupun grup-grup diskusi kajian daurah
kita cukupkan kajian untuk hari ini dengan menutup dengan berdoa dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.